Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, salah satu rentetan hadis ketika tiba di malam pertama bulan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walillahi utaqa'u minan nar. Satu hadis yang perlu kita jaga ini setiap hari. Karena kalau sudah berlalu satu hari, lepas lagi. Kita tidak bisa kasih kembali masalahnya. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah akan menetapkan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Spesialnya wadzalika kulla lailah. Kata Nabi kita, itu terjadi setiap malam. Akan ada daftarnya orang-orang yang ditetapkan sebagai orang-orang yang tidak dicatat atau dibebaskan. Utaqa itu artinya dibebaskan dari api neraka. Syekh Uthman Al-Khamis ketika mengomentari hadis ini mengatakan Allah Ta'ala, artinya adalah ditetapkan tidak akan masuk ke dalam neraka. Wadzalika kulla lailah, dan itu terjadi setiap malamnya. Setiap malam. Artinya ada 24 jam kita maksimalkan untuk mencatat satu dari sekian manusia itu, diri kita termasuk yang mendapatkan dari yang tidak termasuk orang-orang yang, atau termasuk dari orang-orang yang akan dicatat orang-orang yang terbebas dari api neraka. Yang api neraka kita ketahui bersama bagaimana ngerinya. Orang yang paling ringan saya siksanya luar biasa, paling ringan. Dan bukan cuma satu hadis ini saja yang menyebutkan, sudah berlalu hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini. Maka fokus yang ingin kami sampaikan pada bagian Ramadan yang sebenarnya kumpulan dari keutamaan-keutamaan itu adalah la'allakum tattaqun. Yang ingin kami ambil dari satu pembahasan ini adalah bulan ini sebenarnya adalah bulan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh kita sikapi dengan biasa-biasa saja, tidak boleh. Ketika Allah membuka pintu pengampunan, pintu tobat, tidak boleh biasa-biasa. Karena bukan cuma satu hadis, bukan cuma dua hadis, banyak hadis di bulan Ramadan ini yang Allah sebutkan, yang Nabi kita SAW sebutkan berkaitan dengan maghfiratul dzunub. Salah satu yang kita sebutkan tadi, walillahi utaqa'u minan nar. Dan tentu kita mengetahui jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita sangat butuh dengan pengampunan dosa. Kita maksimal di bulan puasa di Asyura. Apa keutamaan bulan berpuasa pada satu hari bulan Asyura di tanggal 10 itu? Berapa tahun yang akan dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya jemaah. 1 tahun. Asyura, Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Berapa tahun dihapuskan dosa kita? 2 tahun. Namun untuk Ramadan ini ada 2 hadis. Cukup itu sebenarnya. Kita jaga setiap saat. Nabi kita SAW mengatakan, man shoma Ramadan. Kita tidak inginkan hadis ini lewat begitu saja di telinga kita. Apalagi kalimat takwa yang, ya Allah musta'an, kayaknya sudah hambar di telinga kita, takwa. Padahal nilai yang paling tertinggi yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan adalah takwa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, 2 syarat yang dipersyaratkan oleh Nabi kita SAW. Apa jaminannya? 1 tahun? 2 tahun? Tidak ada batasannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan dihapuskan dosanya yang telah lalu, semuanya. Tidak bilang 2 tahun, 3 tahun. Sejak kita memasuki perhelatan yang paling besar dalam peribadatan kepada Allah, kita mendapatkan keutamaan ini. Dan kita sudah berada di malam ke-6. Tidak cukup itu, Nabi kita SAW mengatakan dalam lanjutan hadis, man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita perhatikan, tadabburi, hayati 2 hadis ini, atau satu hadis yang 2 redaksi ini. Perbedaannya cuma 1, bahkan cuma 1 huruf. Huruf apa perbedaannya? Man shoma, man qama. Man shoma, siapa yang berpuasa? Puasa kita di waktu apa? Kita berpuasa di waktu siang. Man qama, qiyamul lail. Kita qiyam di waktu apa? Waktu malam. Apa maksudnya ini? Pintu maghfirah dibuka 24 jam.
Bayangkan, siang ada hadisnya, kita dapatkan keutamaannya. Di waktu malam kita juga diajak dengan itu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di malamnya juga kita diseru, diajak. Makanya biasa kami sampaikan ke jamaah untuk sholat lain, apalagi sekarang ini rata-rata di Mamuju ini jarang yang sampai 23 rakaat. Meskipun saya tidak ada persoalan mau sampai berapa rakaat, karena yang paling inti adalah kita bisa kuat sampai dengan imam. Tahan dulu, kita terlalu banyak makan dulu sebelum tarawih. Apalagi sebelumnya sudah ya jalan kote, sambusa. Tahan dulu itu. Apalagi di masjid kita ini setengah juz. Kalau belum bisa kita maksimalkan, rugi. Apa maksud dari semua ini? Allah ingin sekali kita meminta maaf, memfokuskan waktu kita untuk Allah SWT, memberikan hadiah spesial itu. Bahkan dalam ayatnya, Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana persoalan perminta maafan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah menggunakan kalimat wasari'u, parugau, cepat, jangan lambat-lambat, jangan habiskan dulu satu piring, cepat, wasari'u, jangan tunggu. Ini masalahnya karena kita sebagian tersyubhat dengan 10 malam terakhir. Betul, 10 malam terakhir punya keutamaan, tetapi itu tidak merendahkan 29 malam yang lainnya atau 28 malam lainnya. Itu belum tentu juga kita dapat. Betul, 10 malam terakhir ada 1 malam, tapi itu tidak menurunkan derajat malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan seterusnya. Apa yang disebut oleh Nabi kita ada semua di setiap malam. Walillahi utaqa'u minan nar, ada semua. Pertanyaan terakhir yang ingin kami ulangi adalah apa yang sudah diperbuat oleh Ramadan, dan apakah kita termasuk yang akan betul-betul mendapatkan maghfirahnya itu terserah kita. Makanya sangat wajar nanti ketika Allah nanti menghukum para pendosa di hari kiamat kelak, karena sudah dibuka waktunya itu, sudah dibentangkan seluas-luasnya dan disemangati dengan hadis-hadis yang sangat luar biasa. Ketakwaan, dibuka pintu taubat, dibuka pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu surga, apalagi. Maka wajarlah ketika di awal malam Nabi SAW mengatakan, fanada munadi ya baghiyal khair, bagi yang selama ini mencintai kebaikan, akbil, mari respon cepat. Jangan berikan waktu sedikit pun kecuali kita isi dengan tasbih, isi dengan ibadah apapun. Dan ini keutamanya kalau kita bisa memiliki zikir-zikir di waktu-waktu tertentu, keluar rumah, pakai pakaian. Karena setiap satu zikir ini tidak ada nilainya, tidak berbanding dengan zikir-zikir setelah keluar dari bulan Ramadan. Dan itu waktunya ayyaman ma'dudat. Kita sudah di malam ke-6 ini, tidak terasa nanti takbiran. Dan itu sudah berlalu. Kita tidak tahu ini tahun depan akan dapatkan, dan kita tidak tahu apakah malam-malam tersisa dari bulan Ramadan ini akan kita dapatkan. Mari kita maksimalkan, jaga setiap detiknya untuk kita maksimalkan, untuk saling mengingatkan, untuk betul menjadi orang-orang yang mengejar surga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai pengingat untuk kami pribadi dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan bisa maksimalkan, dan kita betul maksimal semakin berakhirnya di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.